Kasih Allah, The Love of God. Frederick Martin Lehmann lahir di Mecklenburg, Jerman, 7 Agustus tahun 1868. Dia adalah seorang pelayan yang sangat baik dan juga mengembalakan beberapa gereja di Midwest. Pada tahun 1917, Frederick menuliskan himne ini ketika dia sedang bekerja di pengepakan jeruk di California. Ketika dia bekerja, dia sedang merenungkan akan kasih Allah yang tidak terbatas di dalam kehidupannya. Sambil duduk di atas peti lemon yang kosong, dia mencatat teks dari lagu ini dengan pensil. Sampai di rumahnya pun, dia menuju ke pianonya dan memberikan not pada tulisan yang dia tulis tadi, sehingga menjadi sebuah lagu kasih Allah ini. Dia menyadari bahwa kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupannya, sehingga tidak dapat digambarkan dengan berbagai macam apapun, hanya dengan pujian kepada Allah. Kasih Allah itu sungguh nyata dengan mengutus anaknya, yaitu Yesus datang ke dalam dunia dan menyelamatkan setiap kita. Bukankah itu kasih yang sangat besar yang tidak dapat dilukiskan dengan apapun juga? Cerita kasih Yesus yang rela mati di kayu salib seharusnya membuat kita menyadari dan terus mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu semua Tuhan berikan karena cintanya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah engkau mengasihi aku? Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga dalam bulan keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai beribadah, kita tenangkan diri kita sejenak, kita mengambil waktu teduh. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih Allah begitu besar kepada kita semua, dan kita tidak dapat melukiskannya. Dia lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan penuh iman, dan kita memuji nama Tuhan dengan luar biasa. Kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar, yang tak dapat kulukiskan. Lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selamat. Bait yang kedua kita nyanyikan bersama-sama. Dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga
langit di atas sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, dan air laut sebagai dawat, tiap orang menulisnya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas. Tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita menaruh tangan kanan kita di dada. Mari kita mengambil waktu mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin sudah lama kita meninggalkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan hidup kita mungkin kotor di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu di dalam kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, seringkali kami mungkin mengandalkan diri kami sendiri. Seringkali kami merasa kami kuat. Tuhan, ampuni kami ketika ego kami, ketika kami menganggap diri kami kuat daripada mengandalkan Engkau. Tuhan, jika kami terlalu mengandalkan diri kami, ampuni kami Tuhan. Kiranya Tuhan darah-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu terus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak masuk beribadah kepada Tuhan dan menikmati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Mari kita akan sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kuduslah Tuhan, Raja mulia, surga bumi berserak, tinggikan nama-Mu. Biar yang bernafas sujud menyembah, ku angkat pujianku, tinggikan nama-Mu sampai selamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang sukacita dan bersorak-sorai. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan
jadilah kehendak-Mu. Kami datang memuji kebesaran nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Bapa yang kekal. Kuduslah Tuhan, Raja mulia, surga bumi bersorak, tinggikan nama-Mu. Biar yang bernafas sujud penyembah, ku angkat pujianku, tinggikan nama-Mu sampai selamanya. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami datang memuji kebesaran nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Kuduslah Tuhan, Raja mulia, surga bumi bersorak, tinggikan nama-Mu. Biar yang bernafas sujud penyembah, ku angkat pujianku, tinggikan nama-Mu sampai selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengingat perintah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam hukum yang terutama. Hukum yang terutama,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Bahkan nyawanya Dia korbankan untuk kita. Dan sudah sepantasnya dan juga sewajarnya jika kita semua memberikan yang Terbaik. kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Berikan yang terbaik untuk Dia, yang terbaik. Dengan seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankan namanya. Oh, Dia sungguh senang, kerja dengan sungguh dan tak usah mengeluh. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya Dia senanglah. Kerja dengan sungguh, tak mengeluh. Semua ditempuh sebaikmu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat, semua anugerah yang Kau curahkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini kami mungkin sedang susah Tuhan. Namun ketika kami bangun pagi hari, kami masih boleh merasakan berkat-Mu yang luar biasa. Nafas boleh kami hirup dalam hidup kami Tuhan. Dan kehidupan boleh kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Itu sungguh suatu anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau curahkan buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Tentu saja yang terbaik dari diri kami Tuhan. Semuanya hanya untuk Engkau. Terimalah persembahan ini Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kami bawa persembahan ini dan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menenangkan hati kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Adri. Mari kita pujikan lagu Tak Akan Pernah Terlambat. Pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganku.
tantanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama sekalipun kita masih melaksanakan ibadah secara online dan saudara-saudara atau jemaat ada di tempat tinggal masing-masing. Tapi kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kami berterima kasih ya Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama sekalipun kami masih melaksanakan ibadah secara online dan kami ada di tempat tinggal kami masing-masing. Tetapi kami bersyukur di tengah masa-masa yang sulit ini kami masih bisa bersama-sama beribadah, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa berdoa dan kami juga masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami serahkan waktu secara khusus untuk kami merenungkan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga melalui apa yang kami pelajari bersama, Tuhan berbicara kepada kami dan mengajar kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dua bagian dari surat 2 Timotius. Kita membaca bagian yang pertama, 2 Timotius pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ada ungkapan yang menarik yang perlu untuk kita perhatikan di bagian perikop yang baru saja kita baca. Ungkapan itu ada di ayat yang kelima yang berkata begini, imanmu yang tulus ikhlas, your sincere faith. Rasul Paulus itu berkata pada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas.
Kita melihat Paulus itu sangat terkesan dengan sesuatu yang ada di dalam diri Timotius, anak rohaninya, yaitu imannya yang tulus ikhlas. Paulus itu sudah berpisah dengan Timotius dan sekarang ingin bertemu dengan Timotius, apalagi dia tahu waktunya dia mungkin sudah tidak lama lagi hidup di dunia ini. Hubungan Paulus dan Timotius itu adalah hubungan yang sangat dekat sekali. Perpisahan mereka yang terakhir itu sangat berat dan Timotius itu sampai dikatakan menangis. Nah, Paulus ingin bertemu dengan anak rohaninya ini. Dan satu hal yang membuat Paulus tuh ingin bertemu itu adalah iman Timotius yang tulus ikhlas. Jadi menarik sekali karena ini mungkin satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyebutkan iman seseorang itu sebagai iman yang tulus ikhlas. Apa yang dimaksud oleh Paulus ketika memakai ungkapan iman yang tulus ikhlas? Saudara, tulus ikhlas itu dalam bahasa asli Alkitab artinya adalah tanpa kemunafikan, tanpa kepura-puraan. Tidak seperti seorang aktor yang sedang acting. Ya, kita tahu acting itu pura-pura. Nah, Paulus di sini berbicara mengenai iman yang tanpa kemunafikan, iman yang tanpa kepura-puraan, iman yang sungguh-sungguh real. Saudara, dengan kata lain, iman yang tulus ikhlas itu adalah iman yang dalam dan luarnya itu sama. Artinya, kepercayaan dan hubungan dengan Tuhan yang internal di dalam itu terlihat nyata di dalam perbuatan atau dalam tingkah laku yang eksternal, yang terlihat dari luar. Iman Timotius itu adalah iman yang bukan pura-pura, bukan munafik. Artinya, saudara, kalau dia menyatakan bahwa dia percaya, maka dia sesungguhnya adalah sungguh-sungguh percaya. Kalau dia menyatakan misalnya bahwa hidup kudus itu penting, maka ia sendiri menjalani hidup yang kudus itu. Kalau dia mengatakan bahwa kita ini harus rela berkorban, maka Timotius itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh menunjukkan pengorbanan itu. Dia sendiri mau berkorban. Kalau ada iman yang tulus ikhlas, berarti juga ada iman yang tidak tulus ikhlas. Berarti ada iman yang kita boleh sebut sebagai iman yang munafik. Ada orang-orang yang tampaknya beriman tetapi tidak memiliki iman yang tulus, yang sincere ini. Dengan kata lain, mengaku beriman itu belum tentu membuktikan adanya iman yang tulus. Percaya pada doktrin-doktrin Kristen itu tidak secara otomatis menjadikan orang itu bisa memiliki iman yang tulus. Pada zaman Tuhan Yesus kita melihat contoh itu ada pada diri para pemimpin agama Yahudi. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Yang Yesus sering tegur karena mereka dikatakan adalah orang-orang yang munafik. Iman mereka itu tidak tulus ikhlas. Saya percaya kita pun juga pasti pernah melihat atau pernah mendapati adanya orang Kristen atau anggota gereja atau bahkan aktivis gereja yang secara sekilas itu tampaknya beriman. Tetapi ternyata itu begitu jahat dan begitu bobrok hidup seseharinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana iman saudara dan saya? Apakah layak disebut sebagai iman yang tulus ikhlas? Paulus menyebut imannya Timotius ini iman yang tulus ikhlas. Itu adalah karena terlihat oleh Paulus. Imannya Timotius itu transparan, ada bukti yang terlihat. Maka Paulus itu bisa berkata, aku yakin. Gak ada keraguan di dalam pikiran Paulus mengenai imannya Timotius ini. Timotius sudah bertahun-tahun melayani bersama-sama dengan Paulus sebagai rekan kerja dan relasi mereka sangat dekat. Maka pastilah Paulus tahu siapa Timotius ini. Paulus tahu bagaimana Timotius itu sebenarnya. Paulus tahu bagaimana kehidupan, sifat, dedikasi, komitmen pelayanan dari Timotius ini. Sehingga dia bisa meyakini bahwa imannya Timotius itu adalah iman yang tulus. Hal itu gak bisa disembunyikan. Salah satunya yang Paulus lihat itu adalah Timotius ini seorang yang sungguh-sungguh tekun di dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan. Saudara, Paulus tahu Timotius itu bukan orang sempurna. Timotius itu masih punya kelemahan-kelemahan. Tetapi di mata Paulus, kelemahan-kelemahan itu bukan sesuatu yang menghalangi Timotius untuk memiliki iman yang tulus, memiliki sincere faith ini.
Artinya saudara memiliki iman yang tulus itu bukan artinya orang itu adalah orang yang sudah sempurna atau memiliki iman yang sempurna. Jadi memiliki iman yang tulus itu sederhananya adalah memiliki iman yang benar-benar dihidupi. Iman Timotius itu otentik karena apa? Karena ada relasi antara apa yang dia tahu, yang dia yakini, yang dia percayai dengan buah-buah yang dihasilkan di dalam kehidupannya. Nah, saudara perhatikan ketika Paulus ini bersyukur atas iman Timotius yang tulus ikhlas, Paulus itu juga melihat kaitan antara iman seperti itu dengan warisan rohani yang dimiliki Timotius. Dari manakah Timotius belajar iman yang tulus seperti itu? Paulus berkata di ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus ini menghubungkan iman Timotius dengan apa yang dia lihat di dalam diri nenek dan mama Timotius. Iman yang tulus ikhlas itu juga ada di dalam kehidupan Lois dan Eunike. Dengan kata lain, iman yang tulus ikhlas ini dimiliki oleh Timotius, itu sepertinya adalah iman yang tanda kutip diwariskan oleh ibunya dan neneknya. Tokoh reformator John Calvin itu mengomentari ayat ini dan dia berkata begini, Timotius itu dibesarkan dalam masa kecilnya dengan cara sedemikian rupa sehingga ia dapat mengisap atau menyedot kesalehan bersama-sama air susu dari ibunya. Itu kalimat John Calvin. Timotius itu sepertinya mengisap atau menyedot kesalehan bersama-sama air susu dari ibunya. Iman ibunya ini diwariskan juga dari neneknya, jadi ada 3 generasi yang kita lihat saling mempengaruhi di sini. Sudah perhatikan bahwa Paulus ini masih sedang bicara tentang iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas itu pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Berarti imannya Lois dan Eunike itu bukan hanya iman yang hanya dari pengakuan mulut atau karena mereka itu cuma sekedar rajin beribadah. Tetapi iman mereka adalah iman yang sungguh terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang sungguh-sungguh dihidupi. Saudara, Timotius itu bisa memiliki iman yang tulus ikhlas karena dia melihat teladan iman itu seperti itu. Iman yang seperti itu berdiam atau tinggal di dalam ibunya dan neneknya. Dan ia melihat iman seperti itu setiap kali ia melihat mereka. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ada orang mengatakan begini, salah satu bukti terkuat kemurnian iman kita adalah pada waktu kita berada di antara orang-orang yang paling dekat dan paling mengenal kita, dan itu adalah keluarga kita. Sangat disayangkan saudara, seringkali pujian itu datang dari luar rumah, dari orang-orang yang sebenarnya enggak sangat mengenal kita. Mungkin teman-teman kita, kolega kita bisa berkata, engkau papa yang baik, engkau mama yang baik. Tetapi kenyataannya mungkin pasangan kita atau anak-anak kita ini mengenal kita, yang mengenal dengan intim ternyata tidak menghormati kita. Saudara, banyak orang bisa menunjukkan penampilan baik di luar rumah tetapi tidak di dalam rumah. Saudara, iman yang palsu, iman yang munafik itu seperti topeng yang dipakai. Dipakai di depan teman-teman kita, dipakai di depan anggota gereja, tetapi topeng itu ditanggalkan ketika ada di rumah. Papa mama bisa mungkin hidup mereka sebenarnya itu tidak harmonis dan sering bertengkar. Pada waktu mereka menuju ke gereja masih bertengkar dalam perjalanan di mobil, dilihat oleh anak-anak. Tetapi ketika sudah masuk ke lapangan parkir dan kemudian masuk ke gereja, maka mengenakan topeng iman. Dan itu sesuatu yang dilihat oleh anak-anak. Ada orang berkata, if your Christianity does not work at home, it does not work. Ada orang berkata, jikalau kekristenanmu itu tidak berfungsi di rumah,
maka itu sesungguhnya tidak berfungsi. Saudara, memang betul iman itu nggak bisa diwariskan secara genetika, tetapi iman itu bisa diteladankan dari orang tua. Bagaimana seorang ibu, seorang ayah menjalani hidup Kristennya, itu akan mempengaruhi generasi mendatang. Allah harus menjadi yang paling penting bagi kita orang tua, atau ya tidak akan pernah menjadi penting bagi anak-anak kita. Jikalau kita tidak pernah belajar menjadi seorang yang beriman dan mengerti tanggung jawab dan responsibilitas kita di hadapan Allah, kita nggak bisa mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anak kita sendiri. Saudara, ini yang kita lihat di dalam perikop pertama ini. Iman yang tulus ikhlas yang dimiliki Timotius itu adalah seperti tanda kutip warisan dari nenek, dari mama Timotius. Mari kita lihat bagian yang kedua, tetap di kitab 2 Timotius. 2 Timotius kita melihat pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 15 hingga yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, yang saya ingin kita perhatikan dalam kaitan dengan iman Timotius yang dikatakan iman yang tulus ikhlas itu, saya ingin untuk kita memperhatikan ayat yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil Timotius ini diajarkan mengenal kitab suci oleh keluarganya. Kemungkinan besar di sini adalah peran dari nenek dan khususnya peran dari mamanya. Mereka mengajarkan, dalam konteks saat itu kitab suci adalah perjanjian lama. Mengajarkan perjanjian lama kepada Timotius dari sejak dia kecil ini. Sehingga kisah-kisah atau cerita-cerita perjanjian lama itu tidak asing bagi Timotius. Perikop-perikop yang penting dari perjanjian lama, kisah-kisah yang luar biasa dari perjanjian lama itu diketahui oleh Timotius dari sejak dia kecil nih. Dan tentu juga bukan hanya cerita-cerita yang diketahui, tetapi juga pelajaran-pelajaran iman, prinsip-prinsip iman dari kitab suci juga tentunya dipelajari, didengar, diajarkan kepada Timotius ini. Saudara, yang saya ingin kita lihat adalah begini, ada kaitan erat antara iman Timotius yang tulus ikhlas itu dengan pengenalannya akan kitab suci. Sudah tidak cukup hanya melalui keteladanan Lois dan Eunike ini, tetapi mereka juga harus mengajarkan kebenaran kitab suci. Enggak cukup saudara kita sebagai orang tua menunjukkan keteladanan, tapi enggak pernah ngajarin kebenaran itu kepada anak-anak kita. Saudara, kenapa pengajaran kitab suci itu begitu penting nih? Kalau kita melihat di dalam perikop hari ini, khususnya di ayat yang ke-16 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, di sini Paulus bicara tentang kitab suci itu diilhamkan. Tetapi nggak berhenti sampai di sana. Paulus berkata kitab suci yang diilhamkan itu bermanfaat. Jadi mengajak kita untuk jangan hanya fokus pada keyakinan mengenai inspirasi Alkitab, tetapi mari kita melihat juga kebergunaan, manfaat dari kitab suci itu. Dan karena ini adalah datangnya dari Allah, maka yang datangnya dari Allah itu pasti profitable. Pasti itu sesuatu yang berguna. Karena Allah tahu itu berguna untuk kita, maka dia berikan kitab suci, dia berikan firman-Nya. Dan manfaat kitab suci itu di dalam perikop ini digambarkan dengan 4 ungkapan. Yang pertama dikatakan begini, mengajar. Bermanfaat untuk mengajar, bertujuan untuk memang memberikan instruksi sehingga kita ini bisa memiliki pengetahuan tentang kebenaran.
Misalnya kebenaran tentang Allah. Memang kita perlu tahu kan, kebenaran tentang Allah itu. Kita perlu mengetahui siapa Allah dan apa yang diharapkan. Saudara, pengetahuan tentang Allah itu akan membentuk akan hidup kita dan juga cara berpikir kita. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kitab suci ini memberikan ajaran yang sehat. Memang betul, Alkitab itu tidak mengajarkan semua topik, semua hal di dunia ini. Tetapi Alkitab itu mengajarkan prinsip-prinsip penting yang saya percaya masih relevan sampai sekarang. Yang kedua dikatakan menyatakan kesalahan. Menunjukkan pengajaran yang salah itu yang bagaimana sih? Penyingkapan kebenaran itu pasti akan menyingkapkan kepalsuan, penyimpangan, penyesatan. Jikalau ada pemahaman kita tentang Allah itu keliru, maka kitab suci ini menolong untuk meluruskannya. Menolong kita untuk tahu bahwa ini keliru nih. Di dunia ini kita tahu begitu banyak pengajaran yang menarik, menyukakan telinga, menarik banyak orang. Termasuk juga tentu menarik perhatian dari anak-anak kita. Tetapi pada waktu dilihat secara ketat dari terang firman Tuhan, itu akan terlihat kesalahan dan kekeliruannya. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Mengkoreksi ini. Kalau ada yang keliru dalam tingkah laku kita, maka diluruskan kembali sepertinya begitu. Jadi kitab suci ini bermanfaat secara praktis. Orang-orang yang menerima koreksinya itu akan mendapati bahwa hidup mereka itu sebenarnya diluruskan. Hidup mereka itu sebenarnya dibawa kembali ke jalan yang lurus, yang benar. Dan kitab suci melakukan itu dengan menunjukkan ini loh dosa, ini loh kesalahan. Dan kesadaran akan dosa itu membawa terjadinya perubahan. Pendeta D.L. Moody itu pernah berkata begini, sin will keep you from this book, or this book will keep you from sin. Dosa itu akan menjauhkan kau dari kitab ini, atau kitab ini akan menjauhkan kau dari dosa. Setelah itulah yang dimaksud dengan tujuan yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Mentraining, memberikan tuntunan untuk kita itu bisa hidup benar. Dari 4 ungkapan ini, kita melihat dengan jelas sekali bahwa firman Allah atau kitab suci itu bermanfaat untuk pengajaran, tetapi juga bermanfaat untuk kelakuan kita. Jadi tujuan diberikannya kitab suci itu bukan hanya untuk kita mengerti, untuk tahu doktrin yang benar, tetapi juga sebagai alat anugerah Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Kitab-kitab yang lain diberikan dengan tujuan untuk informasi, tetapi kitab suci diberikan dengan tujuan untuk transformasi. Kitab suci mengajarkan kebenaran, doktrin, tapi nggak pernah berhenti hanya sampai di sana. Karena kitab suci diberikan untuk supaya kita itu bisa tahu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi sehingga dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi Timotius ini tidak lupa dan terus diingatkan ini bahwa tujuan dari kitab suci itu melengkapi dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi kita ini mempelajari kitab suci bukan tujuannya supaya kita punya pengetahuan dan mungkin kita bisa menang dalam perdebatan, tetapi tujuannya adalah supaya kita tahu bagaimana melakukan pekerjaan baik sebagaimana yang Allah inginkan di dalam dan melalui hidup kita. Jadi pengetahuan akan kitab suci itu tidak akan berguna, bermanfaat jikalau itu tidak meluruskan iman kita dan membawa kita kepada hal-hal baik dan perbuatan-perbuatan baik. Yang kita lihat dengan jelas sekali di perikop ini adalah keseimbangan. Keseimbangan doktrin dan praktek kehidupan. Itu sangat ditekankan di sini. Dan itulah tujuan kitab suci diberikan. Keseimbangan inilah yang menjadikan seorang itu bisa memiliki iman yang tulus ikhlas. Ya, tadi saya katakan iman yang tulus ikhlas itu adalah iman yang dalam dan luarnya sama. Antara apa yang dipercayai, diyakini dengan apa yang dilakukan atau yang dihidupi itu sama. Dan itu adalah salah satu dampak dari pengenalan akan kitab suci. Sudah satu kali di Amerika Serikat ada 4 orang pendeta yang berdiskusi mengenai
terjemahan Alkitab yang mana yang menurut mereka itu yang paling baik. Pendeta pertama berkata, saya suka King James Version. Kenapa? Karena bahasanya yang klasik, bahasanya yang elegan. Pendeta yang kedua berkata, saya suka akan New American Standard Bible. Kenapa? Karena itu sangat setia kepada bahasa aslinya. Ya, harafiah dan setia dengan bahasa asli. Pendeta yang ketiga berkata, saya suka New International Version. Kenapa? Karena bahasanya yang kontemporer dan lebih mudah dipahami. Pendeta yang keempat berkata, saya suka terjemahan mama saya. Ketika pendeta yang lain bertanya, mamamu menerjemahkan Alkitab? Pendeta itu berkata, bukan itu yang saya maksud. Dia tidak menerjemahkan Alkitab dalam pengertian seperti orang menerjemahkan secara harafiah. Tetapi dia menerjemahkan Alkitab atau kitab suci itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan melalui terjemahannya lah saya dibawa untuk mengenal Tuhan. Bagi saudara-saudara yang adalah orang tua, memiliki anak itu satu karunia. Tetapi bersama dengan karunia itu ada responsibilitas. Apakah kita mengajarkan kitab suci itu kepada anak-anak kita? Ada satu hal lagi yang perlu untuk kita perhatikan dari perikop hari ini, yaitu tidak disebut ayah atau papa Timotius. Hanya disebutkan mamanya Eunike. Ada yang menduga bahwa tidak disebutkan papanya itu mungkin karena dia sudah meninggal. Jikalau memang betul begini, berarti Eunike itu seorang diri membesarkan anaknya. Ada yang berkata bahwa ayah papa Timotius itu seorang Yunani adalah orang yang nggak percaya. Maka tidak disebutkan di sini karena dia orang yang tidak percaya. Kalau ini benar berarti satu pergumulan bagi Eunike. Suaminya tidak memberikan pertolongan dalam pendidikan rohani bagi Timotius. Mungkin juga ada larangan atau pembatasan yang diberikan oleh suaminya kepada Eunike mengenai masalah iman atau masalah agama. Mungkin suaminya berkata, kamu punya agamamu, aku punya agamaku. Jangan paksakan kepada anak kita biar dia putuskan sendiri. Argumen seperti ini mungkin cukup sering terdengar juga di zaman sekarang ini. Tetapi apapun kesulitannya, Eunike itu tidak menyerah. Dia menghidupi imannya, dia mengajarkan kitab suci, dan itu berdampak pada Timotius anaknya. Cerita Eunike di dalam Alkitab itu adalah cerita yang memberikan pengharapan pada orang-orang, mungkin suami atau istri, ayah atau ibu yang berada dalam pernikahan yang campuran. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Jikalau anak dari Eunike Timotius itu bisa bertumbuh mengikuti Tuhan, maka Tuhan pun bisa melakukan hal yang sama untuk orang-orang yang berada di dalam pernikahan yang campuran dalam pengertian pasangannya itu tidak beriman dan tidak memberikan dukungan untuk pendidikan rohani bagi anak-anak. Dengan kata lain, saudara, kita itu tidak harus menunggu pasangan kita itu harus percaya atau Kristen baru kita bisa memiliki pernikahan yang Kristen atau rumah tangga yang Kristen. Sesungguhnya kita itu bisa memilikinya sekalipun pada saat ini tidak ada dukungan dari pasangan untuk pendidikan rohani bagi anak-anak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang penulis buku Kristen yang terkenal, C.S. Lewis, itu pernah berkata begini, kebanyakan waktu, most of the time, kita ini sesungguhnya tidak perlu diajar lagi. Kita ini hanya perlu untuk diingatkan, to be reminded. Saya harap renungan firman Tuhan hari ini menjadi semacam reminder. Topik hari ini adalah topik keluarga yang bertumbuh dalam firman. Saya percaya ini bukan topik yang asing bagi sebagian besar kita. Kita tahu, pernah mendengar mungkin, memang penting nih sebagai keluarga, suami, istri, dan anak-anak, kita bertumbuh dalam firman. Yang paling penting, saudara, bukan sekedar kita tahu nih, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekannya. Biar firman ini menjadi semacam reminder yang memberikan dorongan, ayo kita ini bertumbuh dalam firman. Mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pernah berkata begini, tidak ada orang yang miskin jikalau dia memiliki seorang mama yang saleh. Saya bisa mengaplikasikan kalimat ini dengan berkata,
yang senada, tidak ada orang yang miskin jikalau dia memiliki seorang ayah yang saleh. Saya juga bisa berkata bahwa tidak ada seorang yang miskin jikalau dia memiliki orang tua yang saleh, yang mencintai firman, yang menghidupi firman, dan yang mengajarkan firman. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa mohon pengajaran firman-Mu menolong kami untuk menyadari pentingnya firman itu dalam kehidupan kami. Dari apa yang kami pelajari hari ini tentang kitab suci, kami dibawa untuk memahami bahwa kitab suci bukan hanya diilhamkan tetapi punya manfaat. Manfaat yang sangat penting untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran. Oleh sebab itu kami sebagai orang-orang percaya sesungguhnya diperlengkapi melalui kebenaran kitab suci untuk kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ya Tuhan, kami belajar dari keluarga Timotius, keluarga Lois dan Eunike. Mereka berdua, Lois dan Eunike, Tuhan pakai menjadi alat untuk mewariskan iman kepada Timotius. Iman yang tulus ikhlas, iman yang betul-betul dihidupi, iman yang tidak munafik. Melalui keteladanan hidup, mereka memberikan pengaruh untuk Timotius. Tetapi nggak berhenti sampai di sana. Mereka adalah orang-orang yang juga mengajarkan kebenaran kitab suci kepada Timotius dari sejak kecil. Sehingga Timotius itu bertumbuh dalam pengenalan akan kitab suci. Dan kami percaya pengenalan akan kitab suci itu yang juga mempengaruhi Timotius sehingga dia bisa memiliki iman yang tulus ikhlas. Ya Tuhan, biarlah melalui apa yang kami renungkan pada kebaktian hari ini menolong kami, khususnya kami sebagai keluarga-keluarga Kristen, untuk menyadari panggilan dan responsibilitas kami sebagai orang tua khususnya. Jadi orang-orang yang bukan hanya menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami, tetapi kami menjadi orang tua yang mencintai firman, menghidupi firman, dan juga mengajarkan firman. Kiranya keluarga kami sungguh dipenuhi dengan firman. Sehingga setiap kami, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri, sebagai papa, sebagai mama, kami sungguh-sungguh memiliki iman yang bertumbuh dalam pengenalan kami akan kitab suci. Dan anak-anak kami juga memiliki pengenalan akan kitab suci yang akan juga menumbuhkan iman mereka. Berkatilah akan renungan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa-doa syafaat kita sebagai wujud kebergantungan kita kepada Tuhan, dan kita sadar kita membutuhkan tuntunan, pertolongan Tuhan, khususnya di dalam kita menjalani kehidupan keluarga kita masing-masing. Saat ini mungkin kita datang dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan dan beban berat di dalam kehidupan ini. Ada kekhawatiran dan kegelisahan yang kita alami, tetapi di satu pihak juga mungkin ada hal-hal yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengungkapkan kerinduan, pergumulan, permohonan kita, dan juga sekaligus ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang terus bersama-sama dengan kita. Masing-masing keluarga ini boleh menjadi suatu inti yang
bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, menjadi suatu ikatan yang. Selanjutnya saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk seluruh keluarga Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Kita berdoa biarlah setiap keluarga jemaat kita boleh menjadikan keluarga ini menjadi sarana untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni, untuk saling melayani, saling memberi dan menerima satu dengan yang lain. Dan kita rindu setiap keluarga menjadikan keluarga wadah untuk mereka makin hari bertumbuh makin serupa dengan karakter Kristus. Mari saudara-saudara kita sama-sama membuka suara kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di surga, kami sungguh rindu ya Tuhan setiap keluarga Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta menjadikan keluarga menjadi wadah sarana untuk mereka makin hari makin bertumbuh di dalam karakter yang makin serupa dengan Kristus. Kami rindu keluarga ini menjadi sebuah keluarga yang belajar terus-menerus untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, saling berbagi, saling memberi dan menerima. Dan kami sungguh rindu ya Tuhan, di dalam keadaan-keadaan yang sulit apapun juga, selalu mereka belajar untuk bergantung dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, setiap keluarga di gereja ini. Biarlah ya Tuhan kami belajar untuk menyediakan waktu khusus bersama-sama mengadakan mezbah keluarga. Bersama-sama membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu dan saling mendoakan satu dengan yang lain di dalam kehidupan keluarga. Kami rindu ya Tuhan, keluarga-keluarga di gereja kami boleh menjadi keluarga yang tekun dan setia mendengarkan firman dan melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Apapun masalah-masalah yang kami hadapi, selalu kami mengedepankan tuntunan firman Tuhan. Kami tidak ingin ya Tuhan menyelesaikan masalah-masalah di dalam keluarga kami dengan cara kami sendiri, keegoisan kami dan ambisi kami. Tetapi sungguh-sungguh biarlah tuntunan kebenaran firman itu yang menjadi fondasi, yang meluruskan langkah-langkah kehidupan keluarga kami. Kami mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan untuk setiap keluarga kami masing-masing. Inilah seru doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Doksologi. Pohon selamat
Berbahagialah setiap keluarga yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebab itu marilah kita membangun keluarga yang mengasihi Tuhan dan menghidupi firman. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Yohanes Adri dari Sinode GKY Jakarta yang menyampaikan penguraian firman Tuhan sepanjang hari ini. Dan yang kedua kepada seluruh jemaat yang melayani, Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Segenap jemaat diundang untuk mengikuti kebaktian temu doa online dalam bentuk talk show bersama dua pasutri yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pukul 18.00, tema peranan firman Tuhan dalam keluarga dengan moderator Bapak Andrew Abdi Setiawan dan Ibu Yulia Tio. Segenap jemaat diundang untuk mengikuti Caring Community melalui Google Meet, Rabu tanggal 28 Oktober 2020, pukul 18.30. Jemaat dapat mendaftarkan diri di link yang akan dibagikan melalui WA. Info dari bidang persekutuan dan pelayanan. Gereja memiliki suatu wadah yang bisa menjadi tempat untuk kita jemaat saling tolong-menolong, khususnya bagi jemaat yang memiliki usaha, yaitu melalui media sosial Instagram dengan nama Nabur Tresno. Jemaat diharapkan untuk bisa memfollow, mengunjungi, bahkan ikut memposting usahanya di IG Nabur Tresno. Biarlah kepedulian yang terjalin di dalam gereja terus kita jaga dan kita kembangkan. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.